Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan dan juga semangat untuk mengikuti pelajaran di siang hari ini. Jadi seperti biasa di hari Selasa kita akan masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi kita untuk hari ini itu masih tetap mengenai teks pidato persuasif, ya. Jadi kalau minggu lalu kita belajar teks pidato itu sudah membahas tentang strukturnya, kita juga sudah membahas tentang kaidah kebahasaannya. Untuk hari ini materinya mengenai memahami langkah menulis teks pidato dan juga memahami contoh dari teks pidato. Jadi itu adalah dua topik utama untuk hari ini. Jadi nanti di dalam video pembelajarannya akan ada bagaimana cara menulis dan juga contoh dari teks pidato. Baiklah, sekarang kita saksikan videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat teks pidato persuasif. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lihat langkah-langkah pembuatannya. Langkah yang pertama, kalian harus menentukan terlebih dahulu topik yang akan kalian bahas. Topik ini bebas memilih ya, boleh dari bidang kesehatan, pendidikan, atau misalnya tentang kemerdekaan yang saat ini sedang kita rayakan, begitu ya. Di sini Ibu menuliskan beberapa contoh topik yang mungkin nanti bisa menjadi referensi untuk kalian dalam menuliskan teks pidato persuasif. Ada pentingnya menjaga kebersihan, peran pelajar dalam menentukan masa depan bangsa, bahaya cyberbullying, makna kemerdekaan, pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Untuk topik, silahkan kalian nanti pilih sesuai bidang yang kalian minati. Setelah kalian menentukan topik, langkah kedua, kalian harus mengumpulkan data untuk mendukung argumen kalian. Nah, misalnya di sini memasukkan data-data mengenai kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan bagaimana cara mengatasi kerusakan lingkungan tersebut. Untuk data ini bisa kalian baca dari berbagai literatur yang kalian miliki atau boleh juga kalian searching dari internet ya. Kemudian langkah yang ketiga, kalian buat kerangka pidatonya. Kerangka pidato ini berguna untuk memudahkan kalian agar tidak bingung ketika nanti mengembangkan teks pidato. Misalnya di sini tentang kelestarian lingkungan hidup. Ada tentang kelestarian lingkungan itu penting untuk masa depan anak cucu kita. Kemudian kerugian yang muncul akibat tidak menjaga lingkungan hidup. Fakta-fakta mengenai kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup, dan inti dari teks pidato ini ya, ini adanya ajakan. Ajakan agar pendengar mau menjaga lingkungan hidup. Nah, setelah kalian membuat kerangka pidato ini, baru kalian kembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks pidato yang utuh. Oke, untuk memudahkan kalian, mari kita bahas contoh teks pidatonya. Nah, nanti kalian boleh ya pindahkan dulu kerangka pidato yang sudah kalian buat agar nanti kalian tidak bingung ketika mengembangkannya. Untuk membuat teks pidato persuasif, kalian harus ingat dengan struktur teks pidato persuasif itu sendiri ya. Nah, di dalam teks pidato persuasif yang pertama ada pembukaan. Pembukaan itu terdiri dari 3 ini ya, ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Salam pembuka seperti biasa ya, bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh ditambahkan salam sejahtera bagi kita semua, atau selamat pagi, selamat siang, sesuai dengan waktu ketika kita melakukan pidato tersebut, begitu ya. Nah, yang kedua, ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini boleh langsung hadirin yang saya hormati, atau misalnya kalian sekalian itu adalah terdiri dari berbagai elemen ya, misalnya di situ ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman, maka ucapan penghormatannya dimulai dari yang statusnya paling tinggi.
Berarti dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta rekan-rekan yang saya cintai. Seperti itu ya, insya Allah ini mudah. Kemudian yang selanjutnya ucapan syukur. Di sini boleh menggunakan Alhamdulillahirrabbilalamin dan seterusnya. Puji dan syukur kepada Allah, kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya baru kita mulai ke inti dari pidatonya ya. Isi pidato itu ini mengembangkan kerangka yang tadi sudah kita buat. Nah, ini kerangkanya ya. Kelestarian lingkungan penting untuk masa depan anak cucu kita. Nah, masukkan ke paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama ini, kalian harus menyampaikan terlebih dahulu gitu ya, topik apa yang ingin kalian sampaikan. Seperti misalnya di sini. Izinkan saya menyampaikan beberapa gagasan dan pendapat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jadi, sampaikan terlebih dahulu. Nah, di sini baru dia masukkan tentang kerangkanya ini. Ada ya di sini kata-katanya bahwa kelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk dijaga demi kelangsungan hidup anak cucu kita. Jadi kalian tinggal mengembangkan, itulah fungsi kerangka, agar kalian tidak bingung ketika membuat teks pidato yang utuh ya. Nah, masuk ke kerangka yang kedua tentang kerugian yang muncul akibat tidak menjaga lingkungan. Nah, di sini masukkan ada bencana banjir, kemudian tanah longsor, kekeringan, mungkin pencemaran udara, pencemaran air, dan lain sebagainya ya. Boleh silakan nanti ditambahkan seperti itu. Jadi kerugian ini sesuai dengan pengetahuan kalian atau boleh dibaca dari berbagai literatur yang kalian miliki ya. Boleh juga searching di internet tentang kerugian-kerugiannya ini apa saja, silahkan boleh. Nah, selanjutnya ini mengenai fakta-fakta tentang kerusakan lingkungan di Indonesia. Nah, ini penting agar pendengar memiliki wawasan baru dan mengetahui kerusakan lingkungan kita itu seperti apa sih, sehingga pendengar itu mau untuk memperbaiki kerusakan tersebut ya. Ini di sini ada fakta tentang kerusakan hutan, kemudian kerusakan terumbu karang, pencemaran udara, pencemaran air, hingga punahnya tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkahnya ya, cara untuk menjaga lingkungan hidup. Nah, ini lagi-lagi ini pendapat ya masing-masing orang. Jadi boleh berbeda-beda, boleh searching juga di internet. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan poin-poinnya, boleh silahkan. Di sini ada menanam pohon, kemudian membuang sampah pada tempatnya, menggunakan listrik secara wajar, mendaur ulang sampah, dan bersepeda. Setelah itu, ini bagian paling penting dari teks pidato persuasif, harus ada ajakan. Nah, cirinya adalah menggunakan kata persuasif ya. Boleh ayo, kemudian mari, itu biasanya yang paling sering digunakan dalam teks pidato persuasif ya. Misalnya di sini, mari kita selamatkan dan rawat lingkungan hidup bersama-sama demi kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Jadi ada ajakan kepada audiens agar audiens mau melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, setelah bagian isi, kita ke bagian penutup. Di bagian penutup ini ada 4 hal yang harus tercantum. Yang pertama adalah harapan bagi pendengar. Kalimatnya bisa seperti ini ya. Dengan beberapa gagasan dan pendapat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Itu harapannya, semoga yang disampaikan itu bermanfaat. Kemudian selanjutnya, ucapan terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan pidato saya, seperti itu ya. Kemudian permohonan maaf apabila ada kesalahan atau kehilapan dari kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Nah, ditutup dengan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Ini insya Allah mudah untuk kalian praktikkan. Lanjut. Baik, tadi sudah dilihat sama-sama materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tugas. Tugas kita hari ini yaitu menulis teks pidato. Jadi di layar bisa kalian lihat di situ ada 2 pilihan topik ya. Yang pertama ada tentang virus COVID-19, kemudian yang kedua ada banjir. Kalian bisa pilih salah satu saja yang akan dijadikan topik dalam teks pidato yang nanti akan kalian tulis. Kemudian setelah kalian pilih topiknya, kalian tulis teks pidatonya di selembar kertas. Nah, teks pidato kalian itu harus memuat 3 hal penting dan harus ada, yaitu yang pertama pendahuluan pidato, kemudian isinya, dan yang terakhir adalah penutup pidato. Jadi kalau kalian sudah saksikan videonya, pasti kalian sudah paham bagaimana cara menulis teks pidato dengan benar.
Karena di video sudah lengkap, ada caranya, ada contohnya juga. Oke, baiklah seperti biasa di kertasmu jangan lupa tulis namanya, kemudian bidang studinya dan juga tanggal serta kelas ya. Oke, mungkin materi kita sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.